Hajar Rusia, AS kirim bom gravitasi kuat dari Hiroshima. Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. Russian strikes are hitting schools, hospitals, residences. They're destroying critical infrastructure, which supplies millions of people across Ukraine with drinking water, with electricity, with gas to keep from freezing to death. Buses, cars, ambulances being shelled. All that blood is on his hands. And any more blood that's shed is still going to be on Mr. Putin's. Rusia disebut tengah was-was, ini terkait laporan bahwa Amerika Serikat mempercepat pengiriman bom nuklir gravitasi ke sejumlah wilayah Eropa. Russian Times menulis bagaimana hal ini diungkap, pertama oleh media AS Politico. Mengutip kabel diplomatik Paman Sam yang merujuk bom termonuklir B6112 versi terbaru, pembicaraan pengiriman B6112 disebut sudah dilakukan tertutup di Brussels. Senjata itu rencananya akan tiba dan dapat dikerahkan pada awal Desember 2022. Bom B6112 versi baru dan lebih akurat ini akan menggantikan senjata lama di berbagai negara NATO, termasuk Belgia, Belanda, Italia, Jerman, dan Turki. Tulis laporan itu dikutip 31 Oktober 2022. Selain itu, pemerintahan Biden telah menambahkan Inggris ke daftar negara yang akan menyimpan senjata nuklir AS. Ujar media itu lagi. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko menegaskan bahwa keputusan itu mencederai ambang batas nuklir yang disepakati kedua negara adidaya itu. Rusia akan bertindak melalui perencanaan militernya. Kami tidak dapat mengabaikan rencana untuk memodernisasi senjata nuklir. Bom jatuh bebas yang ada di Eropa, kata Grushko kepada kantor berita negara RIA yang dilansir Newsweek. AS sedang memodernisasi, meningkatkan akurasinya dan mengurangi kekuatan muatan nuklir, yaitu mereka mengubah senjata ini menjadi senjata medan perang sehingga mengurangi ambang batas nuklir, tambah Grushko. Perlu diketahui, B6112 adalah versi modern dari B61. Keluarga bom gravitasi termonuklir yang telah menjadi bagian dari persediaan militer AS sejak 1968. Pengembangan bom gravitasi telah dilakukan selama bertahun-tahun. Bahkan proyek tersebut telah digambarkan sebagai proyek bom nuklir paling mahal yang pernah ada. Bom B6112 memiliki tinggi 12 kaki dan mampu membawa hulu ledak 50 kiloton atau setara dengan 50.000 ton TNT. Bom itu juga sangat presisi berkat kemudi di ekor yang terkontrol dan memungkinkan pelepasan parasutnya. Karenanya pilot tidak harus terbang tepat di atas target untuk menjatuhkan bom. B6112 adalah senjata nuklir paling berbahaya di gudang senjata Amerika karena keserbagunaannya dan hasil nuklirnya, tulis majalah militer The National Interest. Bahkan bom tersebut diyakini memiliki kekuatan lebih dahsyat dibandingkan bom nuklir yang pernah dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada 1945 silam. Sementara itu, juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder mengatakan bahwa pengerahan bom gravitasi B6112 itu tidak terkait dengan peperangan di Ukraina. Sebagaimana diketahui, Rusia saat ini menyerang Ukraina dan Barat termasuk AS memasuk senjata perlindungan ke Kiev. Teknologi AS makin horor, helikopter Black Hawk bisa terbang tanpa pilot. Dalam kejadian horor ada yang menyaksikan mobil, motor atau bahkan kereta api melaju tanpa ada orang yang mengemudikan. Namun jika melihat helikopter Black Hawk UH-60 terbang tanpa pilot, jelas ini bukan kejadian horor. Kabar terbaru Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan, Defense Advanced Research Project Agency, DARPA, untuk pertama kali berhasil menerbangkan helikopter militer canggih UH-60 Black Hawk tanpa satupun awak di dalamnya. Uji terbang menggunakan helikopter testbed UH-60A
yang dikonfigurasi secara khusus berlangsung sekitar 30 menit. Testbed UH-60A yang dikonfigurasi secara khusus berlangsung sekitar 30 menit di Fort Campbell, Angkatan Darat di Kentucky pada 5 Februari 2022. Sejauh ini tidak ada rincian tambahan tentang tes tentang tanpa pilot. DARPA hanya mengatakan akan melakukan penerbangan tanpa pilot dengan sistem yang sama di Fort Eustis, Virginia bulan depan. Pengujian terbang tanpa pilot ini merupakan bagian dari program sistem otomatis kokpit. Aircrew Labor in Cockpit Automation System (ALIAS) yang dikembangkan DARPA pada 2014. DARPA bekerjasama dengan anak perusahaan Lockheed Martin, Sikorsky, untuk pengujian ini. ALIAS memanfaatkan teknologi Matrix Sikorsky, kombinasi komponen perangkat lunak dan perangkat keras dengan elektronik dan kontrol mekanis pesawat. ALIAS juga telah diuji pada helikopter Sikorsky S-76B. ALIAS memanfaatkan teknologi Matrix Sikorsky, kombinasi komponen perangkat lunak dan perangkat keras dengan elektronik dan kontrol mekanis pesawat. ALIAS juga telah diuji pada helikopter Sikorsky S-76B dan Cessna 208, Caravan sayap tetap di masa lalu. Lockheed Martin dalam siaran pers menjelaskan, demonstrasi ini untuk menguji kemampuan helikopter Black Hawk terbang dengan kecepatan dan ketinggian tertentu tanpa pilot yang mengendalikan. Dalam simulasi ini, helikopter terbang di tengah kota, menghindari bangunan bertingkat dan merencanakan ulang rute secara real-time. Helikopter Black Hawk secara mandiri melakukan serangkaian manuver dan meluncur lurus, kemudian menyelesaikan pendaratan yang sempurna. Setelah mendarat, kedua pilot mengambil alih kendali helikopter dan mengaktifkan tombol OPV, Operational Piloted Vehicle, untuk menerbangkan kembali secara normal, keterangan Lockheed Martin. Teknologi baru ini banyak memberikan manfaat saat mengoperasikan helikopter Black Hawk UH-60 dalam kondisi yang berbahaya, sehingga menambah opsi fitur keselamatan bagi pilot. Teknologi ini juga dapat memberikan pilihan dengan kemampuan terbang otonom yang lebih besar di masa mendatang. Dengan pengurangan beban kerja, pilot dapat fokus pada manajemen misi daripada mekanik. Kombinasi unik dan perangkat lunak dan perangkat keras otonomi ini akan membuat terbang lebih cerdas dan lebih aman, kata Stuart Young, manajer program ALIAS di kantor teknologi taktis DARPA.